Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11-8 akan membuat video presentasi PAI mengenai tawuran, miras, dan narkoba. Dengan saya sendiri, Mas Juliani, dan teman-teman saya. Saya Siska Wulandari. Saya Devina Aliska. Di sini akan mempresentasikan narkoba. Pengertian narkoba yaitu menurut Islam, istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanya. Tidak berarti Islam tidak menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya dicarikan padanya dengan masalah yang sudah ada nasnya. Dalam hal narkoba, maka disampaikan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu, narkoba disamakan dengan khamar. Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Pengertian yang lain adalah segala jenis apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Pengertian narkoba menurut hukum Indonesia. Narkoba adalah singkatan dari narkoba, ko, psikotropika, bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain-lain. Dalil nakli narkoba. Para ulama sepakat haramnya mengonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Majmu' al-Fatawa 34/4. Berikut dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf 157. Setiap yang khabith terlarang dengan ayat ini. Di antara makna khabith adalah yang memberikan efek negatif. Kedua, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal sehat seseorang, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa narkoba itu haram. Macam-macam narkoba. 1. Narkotika. Narkotika adalah bahan atau zat adiktif yang bekerja pada sistem saraf, bisa menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan ketergantungan. 2. Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau bahan yang bekerja di saraf pusat, bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku dan ketergantungan pada penggunanya. 3. Zat atau bahan adiktif lain. Jenis narkoba yang berikutnya adalah zat atau bahan adiktif lainnya. Contohnya adalah alkohol, gula, bensin, spiritus, dan lainnya. Dampak penyalahgunaan narkoba memberikan dampak buruk baik ke diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dampak negatif narkoba di lingkungan sekolah. 1. Keamanan dan ketertiban di masyarakat terganggu. Tingkat kriminalitas bertambah, merusak generasi muda. Dampak negatif narkoba bagi diri sendiri. 1. Menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. 2. Merusak otak secara permanen. 3. Mengganggu kualitas hidup. 4. Kematian. Dampak negatif narkoba di lingkungan keluarga. 1. Dikucilkan dari masyarakat setempat, bahkan hingga timbulnya kejahatan. 2. Hilangnya kepercayaan antar anggota keluarga. 3. Kasus kriminal yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Wulandari. Yang kedua ada perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Macam-macam perkelahian. Yang pertama ada perkelahian jalanan, yaitu terjadinya pertikaian fisik di jalan antara individu atau kelompok. Yang kedua ada perkelahian di sekolah, yaitu pertengkaran antara siswa di lingkungan sekolah. Hal ini dipacu oleh perselisihan pribadi atau persaingan. Yang ketiga ada perkelahian di tempat kerja, yaitu konflik antara kolega atau karyawan di tempat kerja. Mungkin karena perbedaan pendapat, ketidakpuasan, atau persaingan. Keempat, ada perkelahian olahraga, yaitu terjadinya kontak fisik yang diizinkan, seperti tinju, gulat, atau bela diri. Yang kelima, perkelahian politik, yaitu bentrokan antara kelompok atau massa dalam konteks politik, sering kali terjadi dalam demonstrasi atau aksi protes.
Dalil nakli mengenai perkelahian yang artinya, dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Dampak dari perkelahian pelajar. Dampak negatif di lingkungan sekolah yang pertama, merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran. Yang kedua, mengalami trauma yang cukup berat baik fisik maupun psikologis. Yang ketiga, memengaruhi kesehatan mental dan kinerja akademik. Yang keempat, terganggunya proses belajar mengajar. Dampak negatif perkelahian bagi diri sendiri. Yang pertama, mengalami stres yang cukup berat. Yang kedua, frustasi yang tidak karuan. Dan yang ketiga, menimbulkan traumatik dalam diri. Terus dampak negatif perkelahian di lingkungan keluarga. Yang pertama ada hubungan antara orang tua dan anak akan berjarak. Yang kedua, kurangnya perkumpulan kebersamaan keluarga. Yang ketiga, anak akan memiliki kecenderungan lebih besar terhadap perilaku perkelahian. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Caca. Baiklah, yang ketiga ada miras. Pengertian dari miras sendiri dalam Islam, minuman keras atau miras dikenal dengan sebutan hamar. Hamar secara harfiah berarti sesuatu yang membutakan atau sesuatu yang menghalangi pikiran. Dalam konteks agama Islam, minuman keras diharamkan. Minuman keras mengacu pada minuman yang mengandung alkohol dalam kadar yang dapat memabukkan. Alkohol adalah zat yang dapat mengubah kesadaran dan mengganggu fungsi otak. Macam-macam dari miras yang umumnya dikenal, yang pertama ada bir, anggur, vodka, whisky, rum, tequila, brandy, gin, sake, dan liqueur.